Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa jami' awliya wa syuhada wa salihin wa jami' masyayikhina fid din Ustaz Abu Yasin Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani wa Abu Yazid Ahmad bin Said Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani wa uzan ila Sayyid al-Imam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali amadallahu bimadadihim wa qada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kajian kita kemarin sampai di masalah mengobati sifat sombong. Dan di antara perkara-perkara yang membuat orang itu bisa sombong itu ada 4. Biasanya yang menjadikan orang sombong ini kalau memiliki 4 perkara ini yang dilakukan. Pertama, kemarin itu sudah bahas, yaitu ilmu. Karena Rasulullah SAW juga pernah bersabda, afatul ilmi al-kibr. Jadi afatnya atau bahayanya, bencananya ilmu itu adalah kesombongan. Maksudnya apa? Kalau tak hati-hati, orang yang alim, orang yang berilmu itu dia akan terkena sifat sombong. Karena sangat mudah orang nak sombong kalau punya ilmu tuh, merasa lebih pandai, lebih hebat dan sebagainya. Ngeri. Itu nomor 1 yang bisa membuat orang sombong. Nomor 1 adalah ilmu. Kemudian yang kedua, sekarang kita masuk. Yang kedua, as-sababul tsani al-wara' wal ibadah. Sebab yang kedua yang bisa membuat orang sombong, kata Imam Ghazali, wara' dan ibadah. Wara' ini apa? Wara' ini menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang subhat, apalagi yang haram. Ibadah, biasanya orang abid, orang yang rajin ibadah itu rawan juga kena penyakit sombong. Bagaimana tidak? Dia puasa setiap Senin Kamis. Senin Kamis puasa. Lewat jalan ada orang lagi makan. Dalam hati, hari Senin dia orang tak puasa. Nah, gitu. Saya puasa. Kamis tak puasa. Saya puasa. Ada orang rajin sholat duha. Sholat. Pokoknya tak pernah tinggal. Pas dia nak sholat duha, nengok orang kerja, sibuk kerja semua. Dalam hati orang ini ngapalah. Tak nak sholat duha, saya sholat duha.
ada di situ ancaman kesombongan. Kalau tak hati-hati, tak dipelajari, itu bisa terkena. Betul. Terus iblis itu dulu apa tidak ahli ibadah? Ahli ibadah iblis itu. Tapi jatuhnya dia, hancurnya dia, dilaknatnya dia itu oleh Allah Subhanahu wa taala karena sifat takabur, sombongnya itu yang membuat dia terlempar dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, rajin ibadah tak jamin juga kalau tak bisa menjaga hati, maka dia akan terancam kena penyakit sombong. Susah memang. Kita rajin ke masjid nengok orang, orangnya apalah, tak usah masuk emper masjid, kita pernah singgahnya. Jadi macam kita macam dah wow gitu rasanya. Ini setan nih, bahaya nih. Hati-hati. Jadi macam mana caranya kita itu jangan sampai timbul hal yang seperti itu. Apa tak susah? Macam mana? Macam mana ibu-ibu caranya coba? Ibu-ibu rajin ke masjid, rajin. Tengok ibu-ibu yang, ibu apalah orang di rumah terus masuk kami ngaji terus, rajin ke masjid kemana segala macam. Itu bisa timbul. Ini makanya perkara yang kedua ini juga ibadah. Caranya macam mana biar tak timbul? Semuanya itu biar tidak timbul rasa sombong, itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku ini bisa ke masjid ini Allah yang sudah memang ngatur, kekuasaan Allah sudah. Berapa orang yang nak ke masjid tapi dia terkapar dekat tempat tidur. Dia nak ke masjid tapi dia tak bisa. Berapa orang yang nak ke masjid, ya, dia ternyata ada kesibukan yang luar biasa, ini segala macam hal apa saja. Dia kepingin tapi tak jadi, tak bisa, tak ada taufik. Siapa yang tidak tahu kalau rajin ke masjid itu bagus? Semua orang tahu. Rajin sholat jamaah bagus, semua orang tahu. Dan orang tuh kadang dia ingin gitu. Tapi kenapa ya? Kok rasanya kok berat betul itu nak ke sana itu? Yang malu lah, yang apalah, gini tak enak lah. Tak pernah ke masjid, tiba-tiba kalau nak pergi ke masjid nengok macam seluruh mata ke dia semua, macam malu, tak jadi. Nah yang seperti ini berbahaya. Nah jadi kita alhamdulillah, ya, Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaan Allah, kudratillah, Allah datangkan kita ke sini. Gitu. Kalau Allah tak ngasih taufik, tak ngasih hidayah, tak ngasih kekuatan, tak bakal kita berada di masjid ini. Jadi nak sombong apa? Kita ini cuma Allah angkat kau ke masjid, kau ke masjid, kau. Allah sudah tambahkan, bukan kita yang hebat. Siapa yang jamin besok pagi pasti bisa ke masjid? Siapa yang orang dijamin? Salah nak ke masjid, masuk ke longkang, tak jadi balik. Iya, kita tak bisa, Bu. Kalau kita merasa aku yang rajin, ya, aku yang ini apa nih, sungguh-sungguh, aku yang ini, itu tanda-tanda orang celaka. Nah, makanya Qarun tuh ketika ditanya tentang kekayaannya, katanya ini karena kepintaran saya, katanya. Dia tidak kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu seperti itu. Jadi kita ini semua kita balikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah, alhamdulillah ya Allah, syukur Engkau pilih aku, Engkau kasih aku hidayah, kasih aku kekuatan. Ada orang kuat, sehat walafiat, tapi hidayah tak ada. Tak usahlah dia nak mampir ke masjid, lewat aja zoom, tak ada, tak nolih sama sekali. Kuat, sehat walafiat, Allah kasih dia kekuatan, tapi Allah tak kasih dia hidayah. Gimana? Nah, kita ini dah untung, jangan dikira kita ini bisa nyiptakan hidayah sendiri gitu. Hidayah langsung, ya itu Allah yang ngasih kita. Jadi alhamdulillah, syukur. Nah, kalau udah gitu kita tidak akan merasa
Macam, wah kita dakwah dah hebat. Karena kita tidak melakukan apa-apa. Hakikatnya kita ini semua diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak melakukan apa-apa hakikatnya. Ya, kekuatan, kesehatan, ya, niat yang kuat itu Allah kasih. Jadi kita sampai di sini. Ibadah gitu juga, rajin sholat, rajin jamaah, rajin puasa. Itu Allah berkehendak. Sehingga tak bisa sombong, aku bisa puasa ini memang Allah, memang kuasa Allah, bukan aku yang hebat. Tak usah bilang nak puasa kalau memang Allah tidak ngasih dia tak ke sini. Ramadan pun dia tak puasa. Tengoklah, jangankan Senin Kamis, Ramadan, puasa Ramadan dia tak puasa. Seperti itu. Wala yaqulul muta'abbidu fi batinihi an kibrin wa qad tantail al-hamaqatu ba'dihim ila ayyi. Oh, ini kemarin sudah saya terangkan sedikit. Tak apa-apa. Jadi di dalam batin seorang yang ahli ibadah itu tidak sepi dari sifat sombong. Jadi bisa tumbuh sifat sombong itu. Wa qad tantail al-hamaqatu ba'dihim ila anna ayyahmila masa'iban nasi wa masaratim ala karamati. Dan bahkan kebodohan orang yang ahli ibadah ini sampai ke tingkat sombongnya itu, sampai bodohnya sampai di mana kata Imam Ghazali, ayyahmila masa'iban nasi wa masaratihim ala karamati. Sampai dia menganggap orang-orang tuh kena musibah tuh karena dia kualat dengan dia. Tengoklah tuh, kan? Tuh kualat dengan siapa? Dia ahli ibadah, jadi kualat lah dengan dia. Dia merasa gitu. Terus wa masaratihim an karamati. Terus ada orang bahagia, orang senang, orang sukses. Dia merasa itu andilnya dia. Karena kesolehannya dia udah doakan, dia dah arahkan, dia lagi. Tuh kan sukses, tengok. Didengar cakap aku. Kan mulai sombong dia. Di kemarin datang minta doa, ya udah aku doakan. Sekarang alhamdulillah sukses kata dia. Tapi di dalam hati dia gini. Dia menganggap musibah yang terjadi itu urusannya dengan dia, karena orang tidak beranggapan baik, tidak berlaku kebaik kepada dia. Kesuksesan orang-orang bahagia karena orang itu bagus dengan dia. Saking dia itu merasa bagus sekali gitu. Itu sombong. Tidak terasa. Itu hamaqah. Kata Imam Ghazali, hamaqah itu bodoh betul, hamaqah itu. Idiot sebenarnya. Saking bodohnya. Jadi jangan sampai merasa seperti itu. Hebat betul sih kau, ada orang kualatkan dengan kau. Orang sukses, orang bahagia sebab engkau ini orang rajin ibadah gini. Oh, jangan gitu. Wa man azahu wa mata wa marida yaqulu qad ra'aitum ma fa'ala Allah subhanahu bi. Ketika dia melihat ada orang yang menyakitinya, astagfirullahaladzim. Wa mata wa marid. Wa mata wa marida. Orang itu ada orang nyakiti dia, ada yang mati, ada yang sakit. Apa kata dia? Yaqul qad ra'aitu ma fa'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian lihat semua, tengok Allah dah bikin dia macam mana. Dia disakiti, orang tahu. Dia disakiti orang itu. Kata, tengok tuh, tengok apa Allah dah bikin dengan dia, tengok. Sakit, ini astagfirullahaladzim. Ini bahaya. Kadang-kadang memang tumbuh. Ini kalau kita tidak mengingatkan, kita tidak belajar dari sini, kita akan lupa, menganggap wah orang tuh kan kualat biasa, mampus. Langsung merasa dia macam dia dah soleh sangat. Orang yang katanya menyakiti dia, semuanya itu nanti tak sakit apa dah mati, itulah nyakiti kata dia. Itu sombong. Itu sombong. Jadi di situ sakit, sementara yang ngomong tuh lebih sakit lagi. Sombong itu kan sakit luar biasa. Nah ini. Parubama yaqulu indal idza satarawna ma yajri alaihi. Ataupun ketika dia sedang disakiti orang, dia bilang sama orang, kalian tengoklah besok dia macam mana. Oh, maksudnya
Dia merasa ini orang dah hebat sangat. Maksudnya ini dah sedap soleh, dah bagus lah. Sampai dia bilang, kau tengoklah nanti dia macam apa. Tengok, nasib ya. Tengok, sombong kali. Tapi bahasa itu kan tidak, kita ni merasa hal itu hal yang biasa gitu kan. Hal yang macam biasa lah, orang agak marah lah inilah. Tapi macam betul tapi salah. Betul. Karena di situ ada yang namanya kesombongan. Itu susahnya memang. Orang nak jadi orang baik itu susah. Kita ni kadang kalau tidak belajar rasanya tuh betul dah bagus, ternyata belum ada apa-apanya. Walaysa yadril ahmaku anna jama'atan minal kufari darabul anbiya wa aduhum. Orang-orang bodoh tu tak tahu ke dia, kata Imam Ghazali. Orang-orang bodoh tu tak tahu ke dia yang para orang-orang kafir ya, itu mereka memukuli para nabi-nabi dan menyakiti mereka. Tak tahu engkau siapa? Nabi, para nabi itu aja dipukulin, disakitin. Istilahnya pun tak bilang kualat-kualat, maksudnya tak ada gitu, tak ada. Justru kata Rasulullah, mahdikum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku ya Allah, karena mereka tidak paham, mereka tidak mengerti ya Allah. Nabi disakiti sampai berdarah-darah, tapi demi tetap bagus, doanya tak ada rasa sombong. Oh, memang kan, jelek kan? Umpamanya lah, kok Nabi macam gitu, macam mana coba? Ini tak mungkin lah. Itu kan orang awam aja, jadi merasa disakiti langsung gitu. Nabi tidak, justru doa sama Allah Subhanahu wa taala. Itu baru betul tidak ada rasa sombong di dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa muti'u fid dunya falam yuntaqam minhum. Jadi orang-orang kafir itu yang menyakiti para nabi, para anbiya ya, nabi-nabi sebelum Rasulullah juga ya. Dan nyakiti nabi istilahnya pun ya karena hidupnya ya biasa-biasa aja maksudnya. Tak macam kau ni menganggap orang lain kualat. Al-rubbama aslama ba'duhum wa sa'ida fid dunya wal akhirah, dan bahkan kadang-kadang sebagian mereka malah masuk Islam. Habis mukulin nabi ya. Nabinya dipukulin, disakitin, bukannya dikualat maksudnya nih, malah masuk Islam. Tengok macam mana. Nah, jadi kalau ada orang yang merasa tidak bagus disakiti orang itu binasa dan sebagainya, itu ada kesombongan. Orang yang nyakiti Nabi yang nggak sampai kayak gitu malah ada yang masuk Islam malahan. Kemudian bahagia di dunia dan di akhirat. Fakanu yara nafsu afdalu minal anbiya wa mu'zi akhassu minal kufar. Jadi seolah-olah dia tuh merasa lebih utama daripada para nabi. Para nabi disakiti aja tak gitu sampean. Dan orang yang menyakiti dia dianggap itu lebih jelek daripada orang-orang kafir, anggapnya gitu. Terlalu melampaui batas. Nabi disakiti, orang derajatnya paling tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala ya, yang nyakitinya pun tidak disumpah-sumpah, kemudian tidak istilahnya begitu nyakitin Nabi mesti dia nanti akan dapat bencana ini, itu tidak. Bahkan sebagian mereka masuk Islam. Nah, itu malah bahagia di dunia dan di akhirat. Wa haqqul 'abdi idza nadara ila al-'alim ayatawadda'a lahu li jahlihi. Jadi bagi orang yang ahli ibadah, ketika dia melihat orang yang alim, orang alim itu orang yang berilmu. Cuma kalau kita orang kampung gitu, ya alim sangat lah budak nih. Dianggap alim itu abid sebetulnya, ahli ibadah. Ya, alim itu secara artinya orang yang berilmu. Jadi, cuma bahasa kampung kita orang alim nih yang rajin ibadah lah, yang taat ibadah. Orang itu orang alim tuh, orang alim. Bukan alim tuh abid atau saleh lah. Tapi alim itu berhubungan dengan ilmu. Kalau dia faham
pandai tentang ilmu-ilmu agama, itu baru disebut dengan alim. Jadi orang yang abid, yang ahli ibadah, rajin ibadah, sholat rajin, puasa rajin, sedekah rajin. Idza nadhara ilal alim ayatawadhu li jahli. Ketika dia melihat seorang yang alim, maka hendaklah dia bertawadu. Karena dia itu bodoh, di atas kebodohan. Oh, ini orang berilmu, aku ini bodoh, dia harus tawadu. Wa inna dzara ila fasikin ayakul alla fihi khuluqan batinan yasturu ma'asyahu al-zahirah. Ketika dia melihat seorang yang fasik, orang ahli ibadah nengok orang fasik, orang yang ahli maksiat, dia rajin ibadah, rajin ke masjid, nengok ada orang yang fasik, nengok orang mabuk dan sebagainya. Itu macam mana di hatinya? Macam mana tuh di hatinya? Tidak boleh merasa lebih baik. Ini repot, sangat repot itu. Bukan senang macam gitu, mengalihkan itu. Jadi kadang itu memang timbul merasa lebih baik dari dia pula ini. Nah, kalau seorang yang ahli ibadah melihat orang yang fasik tadi, apa yang harus dikatakan? La'alla fi khuluqan batinan yasturu ma'asyahu al-akhirah. Bisa jadi di dalam dirinya ada akhlak yang tersembunyi yang bisa menutupi kemaksiatan zahirnya. Maksudnya bisa tercover, tertutupi. Jadi nama sifatnya tak tahu. Kadang orang ahli maksiat, ibu-ibu, bapak-bapak, tapi dia dermawan orangnya tuh, dermawan. Ada memang rajin ibadah, sholat, rajin puasanya, tapi bakhil bin kedekut. Ini masalah. Jadi yang rajin ibadah ini nengoknya ke sana kayak bisa jadi orang tuh dia punya satu akhlak yang aku tak punya, akhlak yang bagus dia punya, aku tak punya, gitu. Sehingga dari itulah dia merasa akan bahkan lebih rendah, tidak merasa lebih tinggi, gitu. Atau punya dia memang fasik, tapi dia nih berbakti kepada orang tua, hormat sama orang yang lebih tua. Sementara yang di sini rajin sholat dan nyapu sama mamanya sama bapaknya tak berapa tahun tak ketemu. Yang sana tiap hari nyucikan baju mamanya, nyucikan kaki mamanya. Dia tidak. Berarti di situ orang itu dia punya kelebihan yang tidak dimiliki orang yang ahli ibadah. Ini. Jadi kalau kita berpikir seperti itu maka sifat sombong itu akan tertekan ke bawah. Jadi tidak ada jalan kita untuk sombong kepada orang lain. Mungkin aku begini, tapi orang tuh begitu, tapi ada hal yang dia punya aku tak punya. Jadi dia tidak bisa merasa lebih unggul dari orang lain. Memang nampaknya aku macam begini, orang tuh namanya biasa, tapi dia ada tuh akhlak yang lebih bagus dari saya yang aku tidak seperti itu. Itu caranya, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, supaya kita terhindar dari rasa sombong itu tadi. Wala'alla fi batini hasadan aw riya'an aw khubusan khafiyan makatani Allah subhanahu alaihi fala yaqbalu a'malil zahirah. Dan bisa jadi misalnya saya ini memang ahli ibadah, tapi bisa jadi di dalam batinku ini ada sifat jelek, hasad. Jadi bisa jadi di dalam hatiku ini ada sifat hasad, dengki, iri dengan orang, atau riya, ya, atau sifat-sifat lah pokoknya yang jelek, yang samar, yang Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat hasad, sifat riya tadi, atau akhlak-akhlak jelek yang memang tidak tampak, ya, itu adanya di dalam hati. Dengan sifat-sifat itu bisa jadi Allah itu justru murka kepadaku. Fala yaqbalu amali zahira, dan Allah tidak menerima amalku yang zahir. Tadi tak usah nengok zahir. Tidak usah nengok zahir. Jadi kita itu jadi prinsip, memang aku sholat bagus, ini puasa bagus, tapi
aku nih masih punya sifat jelek di dalam hati, sifat ini hasad, ini segala macam. Orang tuh kayak gitu, tapi bisa jadi dia sifatnya orang yang tidak berdendam, tidak ada hasutnya, tidak ada riak dan sebagainya. Dia hatinya lebih bagus, zahirnya macam yang sini lebih bagus, tapi batinnya lebih bagus sana. Yang di sini ibadah zahirnya bagus, tapi batinnya rusak, dia riak, hasad, itu semuanya amal ibadahnya habis semua, dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malahan yang dimerasa itu lebih bagus, jadi malahan dia lebih jelek. Nah, itu hati-hati, maksudnya seperti itu. Jangan sampai punya rasa yang menjurus kepada sifat sombong, kepada kesombongan. Harus dialihkan seperti itu tadi caranya. Wa anna Allah subhanahu yanzuru ila al-qulubi la ila as-suwar wa min khubuthil batin al-kibr wa min khubuthil batin al-kibr. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu melihat hati. Ya, bukan melihat gambar luar. Yang Allah lihat ini hati. Ada dua orang jalan. Yang dilihat Allah hati. Mana yang penyabar, mana yang pemarah, mana yang pelukik, mana yang dermawan. Nah, ini semua yang Allah pandang itu hatinya, bukan cuma zahirnya. Kalau cuma zahirnya, nanti orang yang masuk surga ini nanti yang zahirnya bagus-bagus tok. Yang paling bagus zahirnya mesti masuk surga, tapi ternyata tidak. Tapi yang bagus hatinya. Nah, kalau masalah bagus-bagus, jangan tambah akhir orang tambah ganteng-ganteng, bajunya tambah bagus-bagus, tambah lawa-lawa. Zaman dulu, masya Allah, orang pakai baju ini pakai kulit hewan, pakai pakaiannya dan sebagainya kasar bajunya, pakai bulu domba kasar. Nah, jadi itu kan cuma zahir saja. Jadi keselamatan, ketinggian derajat seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan dilihat dari zahirnya. Kalau dilihat dari zahirnya, orang-orang zaman akhir itu akan makamnya lebih tinggi daripada orang terdahulu. Karena orang zaman akhir dia lebih terawat. Banyak hal-hal yang bisa membuat zahirnya itu lebih bagus daripada para ahli ibadah di zaman-zaman dulu. Ya, mereka nak beli baju yang bagus susah. Nah, pabrik tekstil belum ada, misalnya tidak ada membuat yang seperti bagus zaman sekarang. Ya, jadinya begitulah. Nah, kita sekarang justru ketika zahirnya kita perhatikan, batinnya malah ketinggalan. Bedanya orang salafus saleh dengan zaman sekarang apa? Orang salafus saleh itu dia lebih fokus ke batin. Orang akhir zaman ini lebih fokus kepada zahir. Kecantikan zahir didahulukan. Kalau nak keluar rumah, dekat dalam rumah dah ada kaca besar, ya. Nanti pas lewat ada lagi kaca kecil. Terus dekat dompet ada kaca lagi, buka kaca. Nak naik motor tengok dekat spion lagi, kan? Berapa diperhatikan nak tampil cantik zahirnya di dunia ini. Tetapi kadang-kadang lupa untuk mempercantik batin, untuk mempercantik hati, sifat-sifat yang tercela buang, ya, cinta dunia, dengki, dendam dan sebagainya, kibir, sombong itu harus dibuang. Cantikkanlah batin kita, ya, karena itu harus kita usahakan. Karena apa? Orang ingin membersihkan zahir itu pun butuh usaha. Ibu bajunya kotor, gimana usahanya? Ya dicuci, beli sabun cuci, dibersihkan, masukkan mesin cuci, dibilas, dijemur, disetrika, biar bagus lagi. Untuk kita agar zahir kita bagus, itu pun kita harus usaha. Apalagi untuk batin. Terus sampai sejauh mana kita ini ingin mengobati batin kita yang jelek? Usahanya tuh sampai di mana? Kalau kita nih, kalau zaman sekarang nih ibu-ibu, masya Allah, zaman sekarang ini, zamannya skincare, ibu ya. Sekarang ini zamannya skincare. Pokoknya tampil harus lawa,
harus cantik, tak bisa tidak. Perhatian betul dengan tampilan zahir, sementara mohon maaf batinnya kadang-kadang terabaikan. Padahal yang Allah lihat itu batin, bukan zahir. Kalau yang Allah lihat yang zahir besok di akhirat ibu-ibu, yang cantik-cantik masuk surga, yang jelek-jelek masuk neraka. Macam gitu kira-kira. Yang ganteng-ganteng masuk surga, yang jelek-jelek masuk neraka. Tak gitu yang ditengok hatinya. Itu masalahnya. Itulah kita sekarang berada di zaman skincare. Kalau zaman dulu orang lebih fokus membersihkan hati, sampai akhirnya tengok bajunya biasa, Masya Allah, menyedihkan. Seperti Ashabus Suffah. Ashabus Suffah itu ada sebagian mengatakan Ashabus Suffah itu berasal dari kata suf. Suf yaitu bulu domba. Jadi mereka itu yang tinggal di emper masjid, para sahabat itu bajunya itu pakai baju domba. Memang orang-orang ya miskin, mereka itu miskin, tapi ibadahnya dia membersihkan hatinya, dibersihkan sampai akhirnya halah pakai apa-apa aja lah, penting menutup aurat, tak sempat. Kalau kita terbalik, sibuk nak bersihkan zahir sampai tak sempat bersihkan batin, terbalik. Ada ibu-ibu cantik tapi akhlaknya buruk. Bapak-bapak ganteng, abang-abang ganteng tapi akhlaknya buruk. Zahirnya memang boleh tahan, tapi dia tidak fokus kepada batin. Jadilah orang yang kalau bisa zahir dan batinnya cantik, zahir dan batinnya bagus. La'alla bi khulqan Allah Subhanahu wa taala yanzuru ila al-qulub la ila as-suwar. Wa min al-khubuthil batin wa min al-khubuthil batin al-kibr. Dan salah satu di antara perkara jeleknya batin itu adalah sombong. Jadi sombong ini ibu-ibu kalaulah dirupakan sesuatu umpamanya, ibaratnya ini ada baju ya, dia kena noda, ada tai ayamnya lah, ada apalah, ada kena kuah, ini ada kena kecap, ada kena apa, kotor baju itu. Begitu juga dengan hati, itu ada sombongnya, ada dendamnya, ada iri hati, ada cinta dunia. Ibarat baju putih yang kotor kena noda banyak. Macam mana nih nak beli sabun apa yang paling kuat? Mesin cuci pun jangan yang dah lembek, butarnya tak laju, tak bisa bersih. Dikotor lah, dikocok ini sampai kuat-kuat dia, biar mesti diperas yang kuat. Nah itu baru dia bisa bersih. Usahanya ekstra. Itu. Jadi sifat sombong harus dibuang karena itu adalah kotorannya hati. Idruya anna rajulan min bani Israil yuqalu lahu Khali Bani Israel likasrati fasadihi. Jadi ada satu riwayat seorang laki-laki Bani Israel namanya Khali, ya namanya Khali Bani Israel likasrati fasadihi. Dia sampai dijuluki Khali karena memang sudah sangat rusak dia, akhlak sudah sangat rusak. Jalasa ila abidi Bani Israel, kemudian dia duduk dengan seorang yang ahli ibadah dari Bani Israel. Khalid ni ahli maksiat, dah rusak lah orang ni, duduk sama seorang ahli ibadah, duduk bareng. Wa qala la Allah taala yarhamni bi barakatihi. Jadi dalam hati yang ahli maksiat ni, dia bilang ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati aku berkahnya laki-laki ahli ibadah ni. Dia duduk bersama beranding ni, dalam hati dia bilang yang ahli maksiat ini, mudah-mudahan Allah merahmati aku berkahnya laki-laki yang ahli ibadah ni sebelah saya, di dalam hati. Wa qala al-abid fi nafsihi, sedangkan orang yang ahli ibadah di dalam hatinya juga ngomong,
Yang ahli ibadah ngomong, kaifa yajlisu ma'i misla hadzal fasik. Di dalam hatinya orang yang ahli ibadah, dia ngomong, ini orang fasik ngapain duduk sebelahku? Gitu, di dalam hati dia. Ini orang ini kok ngapain orang fasik duduk sebelahku? Nah, ini yang ahli ibadah. Wa qala lahukum akhirnya yang ahli ibadahnya, sana pergi, berdiri, pergi. Kata yang ahli ibadah ngusir orang yang fasik tadi, disuruh berdiri sana, berdiri, pergi. Fa'awhallahu subhanahu ila nabiyyi zamani murhuma liyasta'nabal amal. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberi wahyu kepada Nabi pada zaman itu, Nabi saat itu, murhuma liyasta'nabal amal. Kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi-Nya, perintahkan dua orang tadi. Siapa? Orang yang ahli ibadah dengan yang ahli maksiat. Jadi Allah ngasih wahyu kepada Nabi, tolong orang dua itu perintahlah untuk memulai beramal, memulai ulang beramal. Faqad ghafartu lil khali' wa ahbabtu amal abid. Maka sungguh aku telah mengampuni orang yang fasik ahli maksiat tadi, itu sudah aku ampuni, dan aku sudah merebur amalnya orang ahli ibadah tadi karena kesombongannya. Jadi sama-sama nol. Yang ahli ibadah rajin, habis amalnya semua, balik nol. Yang orang fasik itu dosanya banyak, tapi karena tadi hatinya tawadu, tak ada sombongnya, Allah subhanahu wa ta'ala lebur dosa-dosanya, jadi kembali kepada nol, sama-sama nol. Ya, yang rajin ibadah habis semua ibadahnya balik ke nol. Yang ahli maksiat Allah ampuni, jadi naik balik kepada netral kembali. Makanya kata Allah, suruh mereka berdua memulai amal lagi dari awal. Nah, kenapa? Karena yang ahli ibadah mestinya pahalanya udah banyak, ahli ibadah. Tapi ternyata karena kesombongannya tadi habis semua, jadi dia harus mulai dari awal lagi. Begitu juga yang fasik, semuanya diampuni sama Allah dosanya, dia juga harus memulai dari awal untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tengok seperti itu. Simple dalam arti apa nih? Kayaknya hal itu remeh, tapi ternyata bahayanya luar biasa. Namanya sifat sombong itu. Wa ruwiya anna rajulan wati'a raqabata 'abidin min bani Israil wa sajidun faqala lahu irfa' fa wallahi la yaghfirullahu lak. Diriwayatkan ada seorang laki-laki memijak tengkuknya seorang ahli ibadah dari Bani Israel. Wa sajid, ada orang ahli ibadah sedang sujud, ya. Wa sajidun faqala lahu irfa' fa la yaghfirullahu lak. Fa'awhallahu subhanahu ilaihi ayyuhal muta'ali alayya bal la yaghfirullahu lak. Jadi gini ceritanya. Ini ada orang sujud, orang soleh sujud. Kemudian ada orang laki-laki, ini kakinya diinjakkan ke tengkuknya nih, gini. Begitu diinjakkan gini, kata yang sujud nih orang ahli ibadah gini, angkat tepi, Allah kata akan mengampuni engkau. Kurang ajar. Saking dimarah, kurang ajar hasilnya kau. Angkat kakimu, Allah tak akan mengampuni engkau. Katanya gitu. Yang ahli ibadah yang sedang sujud nih bilang gitu.
Fa'auhallahu subhanahu ilaihi ayyul muta'ali alayya bal la yaghfirallahu lak. Jadi kemudian Allah memberikan wahyu, wahai orang yang merasa tinggi dari aku, bahwa sebaliknya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunimu. Sombong. Ya Allah, apa macam mana coba bayangkan. Saat dari menjaga hati itu susah betul pada sampai pergi. Angkat kamu, Allah tak akan mengampuni kau. Wah, ini timbul sombong, naudzubillah subhanahu ahli ibadah, tapi justru dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesombongannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga berkah awal sampai akhir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.